Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan Indah Fadila Ainul Hawa dan saya Adelia Sabira dan juga Siti Fauziah yang akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami laksanakan. Proyek ini yang berjudul Implementasi dan Konfigurasi Layanan Server, Router, dan Klien pada Jaringan Berbasis Linux Debian 8.7 untuk infrastruktur wasister.com. Selanjutnya, penjelasan utama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari pembuatannya laporan ini adalah perkembangan era digital menuntut jaringan komputer yang aman, handal, dan terintegrasi. Kemudian Linux Debian 8.7 menyediakan fleksibilitas dalam manajemen jaringan. Yang selanjutnya, pentingnya kompetensi mahasiswa dalam mengelola server, router, dan klien berbasis Linux. Tujuan dari proyek ini yang pertama, memahami dasar konfigurasi jaringan Linux. Yang kedua, mengimplementasikan layanan jaringan seperti DNS, web, FTP, email, DHCP, dan VPN. Yang ketiga, mengintegrasikan server router dan klien dalam satu infrastruktur jaringan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan troubleshooting jaringan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari proyek. Ruang lingkup dari proyek ini yang pertama ada konfigurasi dasar server dan router, yang kedua instalasi dan pengujian layanan jaringan, yang ketiga monitoring jaringan menggunakan alat seperti cacti, kekti. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dilanjut. Virtual machine yang pertama, virtual machine atau VM adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan satu komputer fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. VM berfungsi sebagai simulasi dari komputer fisik, di mana setiap VM memiliki sistem operasi dan aplikasi yang terpisah. Kegunaan instalasi aplikasi VM memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi dalam lingkungan yang terlindungi tanpa mempengaruhi sistem utama. Yang kedua, ada efisiensi sumber daya. Dengan menjalankan beberapa VM pada satu server fisik, organisasi dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras. Yang ketiga, ada pengujian dan pengembangan. Memudahkan tim TI untuk melakukan pengujian perangkat lunak sebelum peluncuran di lingkungan produksi. Dan yang terakhir, ada pemulihan bencana. VM dapat dengan mudah dipindahkan dan diharapkan sehingga meningkatkan kemampuan pemulihan bencana. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, ini saya akan menjelaskan sistem pemantauan. Yang pertama, pentingnya pemantauan dalam manajemen jaringan. Itu deteksi masalah dini. Sistem pemantauan membantu dalam mendeteksi masalah jaringan sebelum menjadi kritis seperti kegagalan perangkat keras atau serangan siber. Yang kedua, kinerja jaringan. Memantau kinerja jaringan secara real-time memungkinkan administrator untuk mengidentifikasi kemacetan dan mengoptimalkan kinerja. Yang ketiga, jaringan keamanan. Pemantauan yang efektif dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keamanan sehingga meningkatkan perlindungan data. Yang keempat, analisis dan pelaporan. Data yang dikumpulkan dari pemantauan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pelaporan pada manajemen tentang kinerja jaringan dan penggunaan sumber daya. Dengan memahami konsep VM dan pentingnya sistem pemantauan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan jaringan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah implementasi dari server. Yang pertama ada konfigurasi dasar Linux. Pengaturan awal sistem operasi melakukan instalasi Debian 8.7 pada server, lalu mengatur hostname dan mengkonfigurasi jaringan dasar. Selanjutnya, membalas semua paket sistem terbaru dengan perintah.
Server DNS yang pertama ada instalasi dan konfigurasi DNS, mengalokasikan paket bin 9 untuk DNS, sudo apt get install bin 9, lalu mengkonfigurasi file zona DNS untuk domain di www.etc/etc/name.config.i.local, lalu mengatur file zona untuk pengalamatan IP db.wasister.com db.192, menolak layanan DNS berjalan dengan memeriksa status. Selanjutnya adalah server NTP. Yang pertama ada pengaturan waktu yang akurat, menyalakan NTP atau Network Time Protocol. Selanjutnya ada sudo apt get install ntp, mengkonfigurasi server NTP dengan menambahkan waktu server yang terpercaya, /etc.2/ntp.con. Selanjutnya menolak layanan NTP berjalan dengan memeriksa status. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Implementasi server atau lanjutan. Yang pertama, totalitas sertifikat. Mengatur sertifikat SSL, instalasi OpenSSL untuk membuat sertifikat. Membuat sertifikat authority atau CA dan sertifikat SSL. Mengkonfigurasi Apache untuk menggunakan sertifikat SSL yang telah dibuat. Yang kedua ada server FTP. Instalasi proc FTPD untuk mentransfer file, install proc FTPD, mengkonfigurasi file konfigurasi untuk menyesuaikan pengaturan keamanan dan akses pengguna, /etc/proptpd/proptpd.config, menolak layanan FTP berjalan dengan memeriksa status. Dan yang terakhir yaitu server web Apache. Konfigurasi server web untuk wasister.com, instalasi Apache. Mengaktifkan modul SSL dan mengkonfigurasi virtual host untuk HTTPS. Menambahkan konfigurasi untuk mengarahkan domain ke direktori web yang sesuai. Memutar Apache berjalan dan memeriksa status. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, penjelasan ini itu implementasi router. Yang pertama, nama host dan pengalamatan IP-nya. Yang pertama, mengatur nama host router. Menetapkan nama host router sebagai router oasister.com. Yang kedua, pengalamatan IP, mengkonfigurasi alamat IP pada antarmuka dengan alamat .eth0.192.168.169.254/24. Yang ketiga, mengkonfigurasi alamat IP pada antarmuka dengan alamat .eth192.0.1/24. Yang kedua, fitur routing. Yang pertama, mengaktifkan fitur routing antar jaringan, mengaktifkan transmisi forwarding paket untuk mengerutekan lalu lintas antar jaringan. Yang kedua, pengaturan perutuhan dapat menghubungkan subnet yang berbeda. Yang ketiga, server VPN terbuka, instalasi dan konfigurasi VPN, mengembangkan OpenVPN untuk menyediakan koneksi VPN yang aman. Yang kedua, Pesta. Yang ketiga, sudo apt get install OpenVPN. Yang keempat, mengonfigurasi server OpenVPN dengan file konfigurasi yang sesuai. Yang kelima, menolak layanan OpenVPN berjalan dan dapat diakses oleh klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi klien. Yang pertama ada nama host dan DHCP. Mengatur nama host klien, yaitu menetapkan hostname klien sebagai client.wasister.com. Pengalamatan IP dinamisnya, mengkonfigurasi klien untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis melalui DHCP. Pengaturan DHCP pada router berfungsi dengan baik untuk memberikan alamat IP kepada klien. Yang kedua adalah akses layanan HTTP atau FTP.
Yang pertama, mengakses layanan HTTP, menguji akses ke website menggunakan browser.http://wasister.com. Selanjutnya, halaman web ditampilkan dengan benar, mengakses layanan FTP, menginstal aplikasi FTP klien seperti FileZilla untuk mengakses layanan FTP di server. Selanjutnya, merujuk ke server FTP dan menguji transfer file FTP wasister.com. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Untuk kesimpulannya, proyek implementasi dan konfigurasi layanan server, router, dan klien pada jaringan berbasis Linux Debian 8.7 untuk mendukung infrastruktur wasister.com telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah ringkasan hasil pelaksanaan proyek ini. Server konfigurasi server mencakup pengaturan DNS, NTP, sertifikat SSL, server web Apache, dan FTP yang semuanya berfungsi untuk mendukung operasional situs web wasister.com. Yang kedua, router. Pengaturan hostname dan alamat IP pada router telah dilakukan dengan baik, serta fitur routing diaktifkan untuk memastikan komunikasi antar jaringan. Dan yang terakhir, klien. Klien berhasil diatur untuk mendapatkan alamat IP secara dinamis melalui DHCP dan dapat mengakses layanan HTTP dan FTP yang disediakan oleh server. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil dari implementasi proyek kami dari mata kuliah sistem operasi paralel dan terdistribusi, yaitu implementasi dari layanan server, router, dan klien pada jaringan berbasis Linux Debian 8.7 untuk mendukung infrastruktur wasister.com. Nah, langkah awal yang kami lakukan yaitu kita ke command prompt mengkonfigurasi host, yaitu dengan server login kami kelompok 1 dengan password U345. Nah, selanjutnya kita mengatur hubungan antara alamat IP dan nama hostnya atau domain filenya di /etc/host. Hostnya tentunya server dengan domain wasister.com ya. Dan dan alamat IP yang kita gunakan yaitu 127.0.1 localhostnya dengan servernya itu 192.168.195.1. Oke, selanjutnya ini konfigurasi network interface-nya. Dan selanjutnya kita ke konfigurasi network interface-nya dengan alamat IP-nya yaitu 192.168.169.1/4 dengan netmask-nya 255.255.255.0 dengan gateway-nya 192.168.169.254. Nah, di sini di ETH 0. Selanjutnya kita tes dengan tes ping, yaitu kita mengirimkan paket data ICMP, Internal Control Message Protocol, dengan alamat IP-nya 192.168.169.1 dan ini dia prosesnya. Lalu selanjutnya kita ke instalasi DNS ya. Kita angka awalnya yaitu dengan menginstal pin 9 untuk mengonfigurasi server DNS-nya seperti ini. Selanjutnya kita ke konfigurasi bin-nya ini untuk mengelola domain wasister.com-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi db.wasister.com seperti ini. Selanjutnya kita memetakan nama domain wasister itu ke alamat IP yang sesuai serta mengatur subdomain seperti www, email, FTP-nya seperti ini.
Lalu selanjutnya kita mengkonfigurasi DB.192-nya di sini. Nah, dan di sini kita memetakkan alamat IP kembali ke nama domain serta pengelolaan DNS berjalannya dengan baik. Seperti ini berhasil ya. Lalu kita muat ulang dan mengecek status bin 9 ini apakah aktif atau tidak. Memastikan untuk memastikan server DNS ini berjalan dengan baik ya. Dan ini selanjutnya kita mengecek status DNS-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita menginstalasi dan mengkonfigurasi NTP server lokal. Kita menginstal dulu NTP-nya seperti ini. Lalu kita konfigurasi default zones. Lalu kita melihat ini dia konfigurasi NTP-nya. Lalu kita muat ulang dan mengecek status NTP ini agar perubahannya diterapkan. Dan cek status ini untuk memastikan NTP-nya berjalan dengan baik ya dan benar dan sinkron juga. Lalu selanjutnya kita menginstalisasi dan mengkonfigurasi sertifikat authority ya dengan dengan kita di command prompt menginstal open SSL seperti ini. Lalu kita melihat sertifikat CA.K dan CA.CRT. Yang ini perbedaannya, kalau CA.K itu untuk menandatangani sertifikat digital, kalau CA.CRT itu sebagai sertifikatnya untuk memverifikasi identitas dan validasi sertifikat yang ditanya oleh CA. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke sertifikat server key, server CSR, dan server CRT-nya. Kita lihat seperti ini ya. Nah, kalau untuk server key ini digunakan untuk mengeksekusi datanya, untuk diproses autentikasi. Kalau server CSR itu informasi tentang server yang diajukan ke CA untuk mendapatkan sertifikat itu. Kalau server CRT itu untuk mengeksekusi komunikasi dan verifikasi identitas server pada klien. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita instalasi atau konfigurasi server webnya, yaitu dengan install Apache, seperti ini. Lalu kemudian kita aktifasi modul SSL-nya, seperti ini. Lalu kita konfigurasi virtual host-nya, seperti ini dia. Selanjutnya kita ke start Apache ini buat ngejalanin web servernya yang diterapkan konfigurasi baru agar dapat melayani permintaan HTTP dan HTTPS. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita menginstalasi dan konfigurasi server FTP-nya menggunakan Prof FTPD. Nah, kita install dulu Prof FTPD-nya. Lalu selanjutnya ini dia Prof FTPD keduanya masih dalam proses ya ini. Lalu selanjutnya kita ke masih menginstal Prof FTPD 3-nya seperti ini. Dan ini dia konfigurasi Prof FTPD-nya seperti ini. Dan ini dia konfigurasi yang Pro FTD 1, hasil yang tadi, hasil yang satu, dan ini hasil yang kedua, Pro FTD yang kedua. Nah, kita selanjutnya membuat file sharing. Nah, buat mempermudah berbagi file antara pengguna dalam jaringan agar memungkinkan akses pengelolaan dan transfer data secara efisien. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat user FTP-nya. Adanya batasan tertentu ya tentunya buat keamanan dan manajemen datanya. Lalu kita ke menginstalasi dan mengkonfigurasi server email menggunakan postfix. Kita menginstal email servernya seperti ini. Lalu di sini konfigurasi mailnya. Lalu di sini kita pengujian manual pengiriman email server SMTP menggunakan Telnet. Nah, ini kita uji coba lebih dahulu. Lalu pengujian ini pengambilan email POP3 untuk menggunakan Telnet pada port 110 ya. Dan seperti ini pengujian pengambilan emailnya. Lalu selanjutnya kita install Postfix. Nah, ini fungsinya itu untuk menangani pengiriman dan penerimaan email melalui protokol SMTP.
Seperti ini, kita install Postfix yang pertama, lalu yang kedua seperti ini, dan yang ketiga hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita install Courier. Ini kita di sini install Courier-nya yang pertama prosesnya, kedua proses install Courier-nya seperti ini, dan yang ketiga seperti ini install Courier-nya. Nah, lalu kita meng-add user mail ini buat mastiin sistem email-nya ini mendukung komunikasi internal di domain email system agar dapat berjalan dengan baik ya, seperti ini. Lalu kita konfigurasi postfix seperti ini, dan lalu kita ke pengaturan server email ini untuk domain sistem wasistor.com. Seperti ini, konfigurasi postfix-nya, postfix yang pertama. Lalu kita memasukkan mail sister sebagai sistem mail name. Nah, di sini, lalu seperti ini ya, proses konfigurasi postfix-nya. Lalu selanjutnya kita masih ini terakhir ke konfigurasi postfix 4 ya. Dan selanjutnya kita konfigurasi DNS. Ini tuh agar memastikan resolusi nama domain OS sistemnya terkait dengan www, mail, FTP, dan NTP berjalan dengan baik. Seperti ini. Selanjutnya juga ini masih konfigurasi DNS ya. Lalu kita tes mengirim mail. Memastikan bahwa layanan email yang berkonfigurasi dengan Postfix, DV Code, dan subscribe mail berjalan dengan sesuai kebutuhan proyeknya. Ini kita mengirimkan email, lalu di sini juga terima emailnya seperti ini ya. Nah, lalu kita membuat file oasisternya. Nah, agar untuk menyimpan konfigurasi domain oasister.com-nya. Seperti pemetaan lah ya. Ini file oasister yang kita masukin. Lalu kita membuat file HTML-nya. Ini tuh buat halaman web yang dapat diakses melalui domain oasister.com-nya. Untuk konten utama yang dapat diuji pada server Apache. Nah, seperti ini. Lalu kita konfigurasi port Apache yang kedua. Ini tuh untuk memastikan layanan web dapat diakses ya melalui HTTP port 80 dan HTTPS port 443. Nah, seperti ini. Lalu kita konfigurasi site Apache-nya seperti ini. Lalu kita install Apache Linux-nya ini untuk server utama untuk domain oasister.com. Seperti ini hasilnya dari install Apache Linux. Lalu kita tes halaman Linux HTML ini agar terkait dapat diakses juga dengan benar baik melalui HTTP-nya maupun HTTPS-nya, dan berhasil. Lalu kita konfigurasi Square Mail. Ini tuh dapat si pengguna ini dapat mengirim dan menerima email melalui browser tanpa memerlukan aplikasi email desktop. Seperti ini yang pertama, yang kedua seperti ini ya. Lalu kita mengetes NTP-nya agar kita memastikan waktu server oasis.com ini dan perangkat lainnya itu bergantung pada waktu seperti log server, jadwal tugas, dan simulasi data antar sistem. Nah, ini tuh agar terlihatlah keseluruhannya ya. NTP test, lalu kita update tes Linux, ini seperti ini. Lalu, nah selanjutnya kita konfigurasi pada Linux bagian pada router. Ini kita bahas routernya ya. Yang pertama kita mengatur hostname menggunakan router oasister.com. Sudah ya, tadi pengatur IP sudah. Nah, lalu sini mengaktifkan fitur routing, forwarding sehingga merutekan paket antar jaringan seperti ini untuk mengaktifkan fitur keamanan ya, seperti HTTP, cookie atau auto indexing ya. Ini konfigurasi file SCLT-nya. Lalu selanjutnya kita membaca dan mengolah sumber perangkat lunak repository dari CD atau DVD-nya. Ini dia CD-ROM DVD satunya. Lalu kita menginstalasi aplikasi OpenVPN server dengan ketuanya servernya 192.168.46.0/24 dan rove-nya itu 192.168.169.0/24 dan seperti ini hasilnya dikelola ya. Ini kita open di bagian install OpenVPN servernya. Lalu kita ke konfigurasi file servernya seperti ini. Selanjutnya ke
adanya konfigurasi tambahan ya setiap VPN servernya. Lalu ke ini masih konfigurasi server 3. Selanjutnya kita konfigurasi dan verifikasi pada Linux Debian 8.7 pada klien. Tentunya ini mengatur hostname-nya sudah, mengatur pengalaman IP-nya sudah, mengakses layanan HTTP-nya. Sepertinya kita masih berlanjut ya. Lalu kita lanjut saja ke bagian kita menginstalasi VTP kliennya. Nah, di sini itu VTP kliennya itu seperti FileZilla atau IFTP yang digunakan aplikasi untuk mengakses layanan FTPS-nya di alamat ftp.wasista.com. Kita menginstal FileZilla-nya, lalu ini dia konfigurasi FileZilla-nya, ini yang konfigurasi yang keduanya. Dan selanjutnya kita menginstal dan mengetes IFTP-nya untuk persiapan dan memastikan konektivitas dari klien layanan FTP di server. Kita instalisasi dan tes IFTP-nya dan berhasil, lalu kita ke konfigurasi dan verifikasi pada Linux Debian. Ini bagian klien VPN CLNT. Nah, di sini kita lanjut saja ke instalasi dan konfigurasi OpenVPN kliennya, serta mengkoneksikan OpenVPN server pada alamat IP 192.0.2.1. Nah, di sini dia kita konfigurasi VPN-nya. Lalu selanjutnya kita ke penentangan sertifikat menggunakan OpenSSL. Ini agar memastikan bahwa sertifikat server ini dihasilkan dan valid ya tentunya. Ini jadi seperti gambar ini. Lalu selanjutnya kita ke pembuatan sertifikat signing request dan menggunakan OpenSSL. Nah, di sini kita membuat ya buat menghasilkan sertifikat digital ya di sini. Dan selanjutnya kita menampilkan ringkasan informasi yang dimasukkan dan menginformasi keakuratan sebelum CSR dibuat. Nah, ini dia server key-nya. Lalu selanjutnya kita menavigasi atau ke direktori tertentu ya. eh, Seperti /etc/openvpn/acrsa/case. Nah, ini menggunakan perintah cd ya. Lalu kita jalankan perintah sistem CTL-nya dan ini dia status klien OpenVPN-nya. Lalu kita menjalankan perintah untuk membuat sertifikat build key yang diisi dengan informasi sertifikatnya. Lalu kita mengatur nama adapter jaringan atau port server ya, yaitu di sini. Nah, lalu terakhir selanjutnya kita menginstal Samba yang digunakan untuk membuat sistem sesuai kebutuhannya. Kita install Samba, lalu kita mengedit file konfigurasi /etc/samba/smb/configuration untuk mengatur layanan berbagi file dan printer. Ini konfigurasi Sambanya ya. Lalu kita lanjut ke instalasi aplikasi FTP client-nya. Di sini FTP client ini seperti FileZilla atau FTP untuk mengakses layanan FTPS di server pada alamat ftp.wasista.com. Kita menginstal FileZilla-nya. Lalu kita ini konfigurasi instalisasi FileZilla-nya yang pertama dan ini yang kedua. Lalu ini kita menginstal dan mengetes IFTP. Ini dia install dan IFTP-nya seperti ini. Selanjutnya sudah ya sampai diinstal dan tes IFTP ini kami akan praktikumnya. Terima kasih.